Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tertulis dalam kitab Markus 12 ayat 25, kata kunci renungan pada malam ini adalah pernikahan di surga, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Markus 12 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki, yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki, mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu." Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati. Tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Tertulis di dalam kitab Markus 12 ayat 18 sampai dengan ayat 27. Topik dari ayat emas renungan kita adalah
kenikmatan di bumi takkan mampu menandingi sukacita di surga. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Ketika masih menjadi mahasiswa di Moody Bible Institute, saya mengenal seorang profesor yang istrinya telah meninggal. Lalu ia menikahi seorang janda yang adalah mantan istri sahabatnya. Suatu hari seorang mahasiswa bertanya kepadanya, "Akankah istri pertama Anda mengetahui pernikahan kedua Anda ketika Anda berjumpa dengannya di surga kelak? Dan jika ya, menurut Anda bagaimana reaksinya?" Profesor itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja ia tahu. Dan karena ia sempurna, ia takkan cemburu. Meski kami tak lagi hidup sebagai suami istri, saya yakin kami akan saling mengenali. Kami semua akan menjadi sahabat selamanya." Dalam Markus 12, kita membaca tentang beberapa musuh Yesus yang mengarang kisah tentang seorang wanita yang suaminya meninggal dan tidak meninggalkan seorang anak lelaki pun. Menurut hukum Yahudi, saudara dari orang yang meninggal harus mengawini jandanya demi mendapatkan seorang anak lelaki. Menurut cerita mereka, ini terjadi dengan ketujuh saudara lelaki orang tersebut. Para pencemooh Yesus bertanya, saat mereka bangkit, "Siapakah yang menjadi suami perempuan itu?" Dia mengatakan mereka tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah dalam membangkitkan orang mati serta menjadikannya makhluk yang mulia tanpa pernikahan. Saya percaya di surga kita akan saling memiliki perasaan istimewa terhadap orang lain. Kita akan mengasihi dengan sempurna dan menikmati pemulihan total dari segala sakit hati selama menjalin hubungan di dunia. Itu jauh lebih bermakna daripada pernikahan manapun. Apakah ada pernikahan di sorga? Alkitab menyatakan, "Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Ini adalah jawaban Yesus dalam tanggapannya kepada sebuah pertanyaan mengenai seorang perempuan yang menikah berkali-kali dalam hidupnya kepada siapa dia akan dinyatakan menikah di sorga. Jelas, tidak ada konsep pernikahan di surga. Ini tidak berarti bahwa seorang suami dan istri tidak akan mengenal satu sama lain lagi di surga. Ini juga tidak berarti bahwa suami istri sudah tidak bisa mempunyai hubungan yang dekat lagi di surga. Apa yang kelihatannya coba dinyatakan ayat ini adalah bahwa seorang suami dan istri tidak akan tetap terikat status menikah di surga. Hampir dapat dipastikan, tidak ada pernikahan di surga karena hal itu tidak diperlukan lagi. Ketika Allah mendirikan pernikahan, Dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu. Pertama-tama, Dia melihat bahwa Adam membutuhkan seorang pendamping. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia." Hawa menjadi jalan keluar untuk masalah kesendirian Adam. Demikian pula kebutuhannya untuk seorang penolong, seseorang yang bersama-sama dia sebagai pendamping dan menjalani kehidupan di sisinya. Di surga, bagaimanapun juga, tidak akan ada yang merasa kesepian, juga tidak akan ada kebutuhan seseorang mengenai penolong. Kita akan dikelilingi oleh banyak orang percaya dan malaikat dan semua kebutuhan kita akan dipenuhi, termasuk kebutuhan untuk didampingi. Kedua,
Allah menciptakan pernikahan sebagai alat untuk meneruskan keturunan dan memenuhi dunia dengan umat manusia. Namun, surga tidak akan dipenuhi melalui proses melahirkan. Yang akan pergi ke surga bisa tiba di sana karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak akan diciptakan melalui alat-alat reproduksi. Karena itu, tidak ada lagi tujuan pernikahan di surga karena di sana tidak ada lagi yang melahirkan atau kesepian. Cara hidup orang-orang kudus di surga. Orang kudus di surga hidup seperti malaikat, tidak kawin dan mengawinkan. Mereka hidup penuh dengan sukacita dan sama sekali tidak ada kesedihan dan perasaan mencekam yang dirasakan oleh manusia di dunia. Matius 22 ayat 30 menuliskan demikian. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dengan seizin Tuhan, pada waktu-waktu tertentu mereka bisa melihat semua keluarga dan saudara yang masih ada di dunia, dan rindu semua orang diselamatkan untuk masuk ke surga bersama dengan mereka. Mereka di surga berdoa kepada Tuhan Yesus supaya semua orang yang dikasihi selamat dan masuk ke surga. Mereka juga terus menyemangati semua orang yang masih hidup di dunia untuk selalu menjaga kekudusan hidup dan menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Ibrani 12 ayat 1 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita." Di surga semua orang kudus terus belajar tentang firman Tuhan langsung dari sumbernya. Pembelajaran yang sangat kudus, indah, mulia, yang tidak pernah habis, kekal selamanya. Semua orang kudus hidup di surga dalam sukacita dan damai sejahtera kekal. Sebagai anak Tuhan yang memahami kebenaran roh, sebaiknya kita mengarahkan hati dan pikiran untuk mencapai tujuan hidup yang utama, yaitu hidup kekal di surga berkumpul bersama dengan semua keluarga dan para sahabat di surga. Ketika kita teringat kepada orang-orang yang terkasih yang sudah ada di surga, sebaiknya bisa menjadi semangat dan sukacita bahwa mereka sudah bersukacita dalam kebahagiaan kekal di surga. Justru kita yang sekarang ini masih dalam pergumulan berat, karena harus melewati hidup di dunia yang penuh penderitaan dan duka cita karena tubuh jasmani semua orang berada dalam kutuk kematian kekal. Kita bisa bertemu dengan mereka bukan karena angan-angan, kesedihan, menyalahkan atau mengutuki diri, tetapi dengan hidup dalam kekudusan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Sekalipun sudah menerima keselamatan dalam baptisan atau menjadi orang Kristen pada awalnya, tetapi bisa masuk surga ditentukan oleh keadaan kita ketika menghadapi kematian. Kita tidak tahu kapan maut menjemput, karena setiap hari harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Lebih banyak orang Kristen yang mati masuk neraka kekal, karena tidak mengakhiri hidup dalam kegagalan hidup dalam kepahitan, dendam, dosa, kecemaran, kepedihan hidup, tidak ada pengharapan dan duka cita yang berlarut-larut. Sekali orang Kristen masuk neraka, maka selama-lamanya akan mengalami siksaan kekal yang sangat mengerikan. Tuhan Yesus dan semua orang kudus di surga rindu setiap anak Tuhan hidup mengandalkan Tuhan, penuh sukacita dan ucapan syukur,
menjaga kekudusan hidup dan menjadi pelaku firman dengan setia, dan mengakhiri hidup dengan penuh kemenangan iman di dalam kasih Kristus. Pada saat itu kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus dan semua orang-orang yang kita kasihi di surga, di dalam kebahagiaan dan sukacita kekal. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tetap semangat di dalam firman Tuhan dan langkah iman. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru.
Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.